Munculan lagi nih ya teman-teman yang mungkin nanti bakal nyusul segala macam, tapi nggak apa-apa. Kita akan mulai dulu aja. Sebelum kita akan mengikuti sesi ketiga berarti ya ini di KTM Academy, kita mau memuji Tuhan dulu nih. Di sini kita mau kalau Tuhan itu seperti kekasih jiwa kita gitu ya. Jadi kita akan menyanyikan bersama, bisa dibantu liriknya, oke. Kita akan menyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Yang mau sambil joget, sambil happy-happy silakan ya, karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, asik. Ya, kita mau semakin memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan sekali lagi ya, Yesus kekasih jiwaku ya. Sing, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan apa? Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Oke, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Kita mau semakin bersukacita lagi dan kita percaya bahwa Tuhan itu mencintai kita semua, betul kan ya? Dan kita akan semakin memuji Tuhan lagi, kita akan menyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bersama, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi tanyakan, bertemu dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua
di dalam rumah Tuhan. Oh, 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 saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Syukurlah. Oke, teman-teman, ada kalanya kita hendak memuji Tuhan, tapi ada kalanya juga kita mau menenangkan hati kita untuk lebih dalam lagi merindukan kehadiran Tuhan di sekitar kita. Mari kita tenangkan hati kita. Kita akan buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami dapat berkumpul walaupun secara virtual di tempat kami masing-masing. Kami sungguh merindukan Roh Kudus-Mu atas kami semua, Tuhan. Kami ingin Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua, mencurahkan hadirat-Nya di atas kami semua. Kami ingin Engkau hadir di dalam kegiatan pada siang hari ini, Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu. Baiklah, mari teman-teman, kita mau nyatakan kerinduan kita akan Roh Kudus hadir di dalam hati kita semua. Kita mau nyanyikan bersama-sama, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita mau sekali lagi menyatakan kerinduan kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, selikanku,
jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku semua kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas curahan Roh Kudus-Mu di dalam kami semua. Ya Tuhan, kami hendak melanjutkan kegiatan pada siang hari ini dengan pengajaran yang akan dibawakan oleh C. Nesi. Semoga setiap pengajaran yang diberikan pada siang hari ini mampu menjadi berkat bagi kami semua, mampu menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, sehingga setiap hal yang kami terima, setiap hal yang akan kami dapatkan pada siang hari ini, kami dapat gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Kami serahkan seluruh acara pada siang hari ini dalam tangan-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, saat, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Kepada Cik Nesi, saya persilahkan. Ci, mic-nya belum nyala, Ci. Udah kelihatan? Udah, Ci, udah kelihatan. Udah. Yang teman-teman, jadi sebelum memulai pengajaran hari ini, kita main kuis fakta dan mitos dulu. Ya. Nanti teman-teman boleh unmute ya, jawab itu mitos atau fakta. Yang pertama, kalau kita dengar, kalau kamu doyan makan brutu, nanti jadi bodoh atau pelupa. Itu mitos atau fakta? Brutu tuh apa ya? Itu gambarnya. Itu gambar apa? Ayo. Nggak kelihatan ya, ini gambarnya gambar. Ayam ya itu? Itu ya, brutu itu pantat ayam kok. Oh. Oh, di sini nggak ngerti ya. Oke. Ya, itu mitos atau fakta nih? Beneran nggak kalau makan pantat ayam bisa bikin bodoh atau pelupa?
Harusnya mitos sih. Kita lihat. Saya nggak suka brutu, Ci. Oh, oke. Oke. Ya, benar. Mitos. Oke, next. Nih, kalau dulu kecil tuh ada yang bilang gini, kalau gigi susu copot, terus itu typo, lempar gigi atas ke bawah dan gigi bawah ke atas genteng. Itu benar nggak? Mitos. Benar. Oh, Walaupun itu Oke. mitos, Ada tapi yang- aku melakukannya. Iya, aku melakukan juga. Jadi aku fakta. oh, oke. Itu benernya sih mitos. Iya, iya, iya. Cuman kita semua mungkin pernah melakukannya. Oke. Sekarang nih, kalau ada yang bilang hanya orang yang memiliki bakat yang bisa mengajar, itu mitos apa fakta? Mitos. Mitos, Ci. Oh, berarti di sini semua itu ya semangat buat ngajar ya. Luar biasa. Benar, mitos. Next. Tidak semua orang dapat mengajar dengan baik. Fakta. Fakta. Oke, Anda benar. Waduh, udah pinter semua nih. Dan yang terakhir, semua orang dapat dilatih untuk mampu mengajar dengan baik. Fakta. Fakta. Wah, luar biasa nih teman-teman semua. Semua pada semangat ya buat ngajar. Oke. Hari ini saya akan membawakan bagaimana membawakan pengajaran yang efektif. Kalau di sini udah pada kenal saya belum ya? Jadi saya Agnes Cindy, biasa dipanggil Nesi, dari sel Katarina dari Siena wilayah 3. Nah, oke. Saya percaya kita semua pasti punya sesuatu untuk dibagikan. Nah, waktu menyiapkan pengajaran pada siang hari ini, saya teringat waktu saya awal mula join KTM Muda Mudi Jakarta. Jadi dulu, kalau teman-teman lihat di sini, foto sini, kira-kira ada wajah-wajah lama yang sampai sekarang masih ada. Mungkin teman-teman pernah tahu. Jadi ini dulu kita namanya sel Asisi Neri lah, kayak gitu. Terus kan belah jadi ya sebagian yang pekerja pindah ke sel Filipus Neri yang sekarang namanya Maria Neri. Nah itu. Jadi dulu saya gabung di sel ini, rame-rame kan. Kalau teman-teman lihat mungkin ada banyak wajah pengajar lama yang ada di sini. Nah itu. Jadi dulu waktu saya pertama kali join KTM Muda Mudi Jakarta, saya tuh orangnya boro-boro buat disuruh ngomong di depan. Buat foto aja, saya sering nggak mau. Padahal saya masuk di sel yang apa-apa habis sel selalu foto, kayak gitu. Dan anaknya pada rame semua. Nah, saya sering menawarkan diri, udah deh saya yang motoin aja, kalian yang foto mau berapa jepret, kuladeni, kayak gitu. Tapi aku nggak mau foto, atau kalau aku foto, aku sembunyi deh, aku di belakang, yang penting kelihatan wajahnya doang, kayak gitu. Takut banget buat disuruh ngomong di depan, kayak gitu. Apalagi ngomong di depannya orang yang nggak kenal, kayak gitu. Sampai pernah dulu waktu kuliah itu, aku disuruh presentasi di depan, sampai pointerku itu saking tegangnya, itu pointer itu sampai kan kita kalau slide ngajar di depan itu kalau pakai pointer kan kelihatan tuh ada titik yang lampunya itu kan. Nah, itu kelihatan kalau aku lagi deg-degan sampai itunya geter kayak gitu. Saking takutnya, tapi Tuhan tahu, akhirnya aku dikirim di sel ini dan di sini adalah awal mula aku join PASUS, yaitu kalau teman-teman pernah dengar, di KTM ini kan ada kayak kalau yang terpanggil buat pingin melayani di bidang pengajaran,
bisa join namanya PASUS, nanti dibina cara teknik mengajar. Nah itu, di sini, nih kalau teman-teman lihat, ini teman yang kukotakin ini, itu dia Iren namanya, dia yang pertama kali ngajak aku buat ikutan PASUS. Jadi, karena maklum, namanya masih baru gitu, juga takut, kan lebih gampang diajaknya lewat temen sel. Akhirnya ya udah ikut PASUS nih, ikut PASUS, enjoy, dan setelah mengikuti retret mengatasi kelemahan juga, saya bertekad buat melakukan sesuatu yang sebaliknya kalau saya ingin berubah. Jadi saya mau keluar dari ketakutan saya, jadi saya mau join PASUS buat belajar ngomong di depan, buat ngajar kayak gitu. Itu untuk mengatasi kelemahan saya itu, dan ya dengan berbagai macam proses yang saya jalani setelah mengikuti retret mengatasi kelemahan itu, akhirnya ya jadilah saya sekarang yang bisa ngajar di tempat ini kayak gitu. Nah, ini foto-foto waktu beberapa pelayanan ketika ya mentoring dan juga rekoleksi bareng beberapa teman pengajar, dan juga waktu sebelum kita pandemi ini kan kita masih bisa PPAT offline gitu kan. Nah, itu. Sebenarnya kita meneladani Yesus dalam panggilan mengajar ini. Kalau teman-teman lihat, Yesus yang anak seorang tukang kayu, dia berani buat ngajar di depan umum. Dan juga semua orang pada mendengarkan dia. Oleh karena itu, kita semua, kita dipanggil buat untuk mewartakan Injil. Dan panggilan sebagai pengajar itu ada di urutan ketiga setelah Nabi dan Rasul. Akan tetapi teman-teman, faktanya, kalau teman-teman lihat di ini, jadi ada riset yang melihat sebenarnya fobia apa aja sih yang paling banyak, top 10 fobia yang ada di US sebagai sampelnya. Nah itu. Ternyata 74%, kalau teman-teman lihat di sini, itu orang-orang pada takut buat public speaking, jadi takut berbicara di depan umum. Yang disebut glossophobia. Nah, dari sini kita lihat ternyata benar-benar banyak ya orang yang mengalami ketakutan buat ngomong di depan umum. Akan tetapi, berpegang pada ayat, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, berpegang pada ayat ini, saya belajar buat keluar dari ketakutan saya. Pelan-pelan dari ngajar di sel dulu, lalu ngajar dalam lingkup yang kecil, sampai akhirnya pelayanan di komisi pembinaan ini. Ada 3 hal penting yang perlu kita ingat dalam panggilan kita sebagai pengajar, yaitu kita diajak untuk hidup kudus di dunia yang tidak kudus ini. Jadi, sebagai pengajar, kita menyampaikan pengajaran, tentunya kita harus menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Selain itu, kita juga mohon bimbingan Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita, mohon karisma dari Roh Kudus untuk membimbing kita dalam pelayanan kita ini. Setelah itu, barulah teknik dalam mengajar perlu juga kita perhatikan. Setelah itu,
bagaimana kualitas seorang pengajar yang baik. Berbicara tentang pengajaran, kita ingat tentang salah satu rasul, yaitu Rasul Paulus, yang dulunya dia pembantai pengikut Kristus, dan akhirnya Tuhan ubahkan dia 180 derajat sampai dia jadi pewarta Injil. Nah, dia pernah menasehati Timotius yang dia angkat menjadi uskup. Dia menasehati Timotius agar menunaikan tugasnya dengan menegur dan mengajar dengan sabar. Setelah itu, kita juga diajak untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Jadi kita diajak untuk jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan itu tidak mengatakan tidak ada hal yang buruk yang bisa disebarkan tentang kita. Seperti dalam Titus 2 ayat 7 sampai dengan 8. Lalu bagaimana untuk membawakan pengajaran? Yang pertama, kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan. Tentunya kita harus membaca bahan yang mau kita ajarkan itu. Setelah itu, kita percaya apa yang mau kita sampaikan. Gimana kalau kita menyampaikan sesuatu tapi kita sendiri nggak percaya? Kira-kira misalnya hidup kudus itu mungkin untuk semua orang panggilan kita kan? Nah, tapi kita ragu-ragu, bisa nggak ya kita kudus? Kayaknya itu cuman santo-santa yang udah di surga kayak gitu. Nah, bagaimana kita harus diajak untuk percaya apa yang mau kita sampaikan itu. Setelah kita percaya, maka kita dapat mewartakan itu dengan penuh keyakinan. Say it with conviction. Tentunya keyakinan yang benar-benar ada referensinya ya. Maksudnya kalau kita kan referensi kita kan macam-macam, ada nggak cuma dari kitab suci, tapi dari ajaran gereja, tradisi, dan ya banyak juga referensi Katolik yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya dalam bimbingan Roh Kudus itu. Oleh karena itu, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya ketika kita menyampaikan pengajaran atau target evangelisasi kita adalah orang yang di ini non KTM misalnya kayak gitu. Bisa dalam lingkup kerja kita, keseharian kita, tentunya ya dengan cara hidup kita. Lalu misal misalnya kita dalam sel, di dalam sel kan kadang juga ada peminat, kita sampaikan lewat praise and worship, PD atau pengajaran kayak gitu. Misalnya ada calon anggota KTM yang baru mulai belajar hidup dalam roh. Misalnya kita kenal waktu retret, kita kenal dengan misalnya teman yang baru belajar hidup dalam roh, lalu kita mau ajak buat ikut jadi anggota KTM seperti itu. Setelah itu misalnya di dalam sel ada yang masih tahap komitmen sementara, mulai belajar pelayanan, dan juga kita yang mulai memberi pelayanan apapun itu, kita mungkin sudah ada di tahap komitmen tetap. Selanjutnya, nah ini, kalau teman-teman terpanggil buat pengajar dan siap diutus kemana-mana dalam mengajar, ya ini disebut dengan kelompok inti ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang teknik. Kita familiar dalam pengajaran ini, kita familiar dengan yang namanya formula 7 kerangka. Sebenarnya, ketika kita dulu kuliah atau menyusun skripsi kayak gitu, kita tentu familiar dengan namanya pembukaan, isi, dan penutup. Karena supaya laporan kita
Seperti itu kemarin itu kan supaya lebih terstruktur kan, ada pembukaan, bagian yang isi, lalu penutup. Nah, sama juga dengan 7 kerangka ini. 7 kerangka ada lebih detail yang dimulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Pembagiannya seperti apa? Nah, ini dari pendahuluan, topik bahasan, pokok pikiran, latar belakang, ini termasuk bagian pembukaan. Setelah itu, bagian isi, yaitu butir pembahasan dan klimaks. Dan barulah penutup, yaitu kesimpulan. Kita bahas lebih lanjut. Pendahuluan. Pendahuluan ini identik untuk mendapatkan get attention dan random. Maksudnya apa? Jadi dalam pendahuluan tadi, misalnya saya mulai tadi dengan mitos atau fakta untuk menarik perhatian teman-teman juga para pendengar itu supaya mendengarkan. Jadi diawali dengan sesuatu yang ringan dan random itu maksudnya nggak selalu harus berhubungan dengan topik yang kita bawakan pada hari itu. Jadi bisa berupa anekdot, cerita singkat, atau sesuatu kuis yang nggak berhubungan dengan pengajaran hari itu, games, kayak gitu, bisa seperti itu. Selanjutnya, topik bahasan. Nah, topik bahasan ini formatnya biasanya kita mulai dengan hari ini saya akan berbicara tentang apa. Biasanya cukup 8 kata aja, karena ini hari ini tentang bagaimana membawakan pengajaran yang efektif, atau misalnya kalau teman-teman di sel membawakan pengajaran Pakar Radio itu, misal Pakar Radionya tentang kemalasan dan asedia yang Januari kemarin ya. Nah itu hari ini saya akan berbicara tentang kemalasan dan asedia, seperti itu. Nah, selanjutnya pokok pikiran. Pokok pikiran ini biasanya diawali dengan kata saya percaya atau saya yakin, dan cukup 12 kata aja. Misalnya, kalau tentang Pakar Radio kemalasan dan asedia itu, misalnya kita ngomong, saya percaya bersama Tuhan kita dapat mengatasi kemalasan. Misal, seperti itu. Lalu, latar belakang. Nah, latar belakang dalam membawakan pengajaran ini. Baiknya teman-teman isi dengan sharing pengalaman pribadi yang mengubahkan. Jadi, ada proses dulu awalnya sebelum berubah, lalu proses yang mengubahkan, yang sharing teman-teman itu apa, dan sekarang hasilnya bagaimana. Jadi misalnya kalau topik Pakar Radionya tentang kemalasan dan asedia itu, misalnya dulu malas seperti apa kayak gitu. Lalu pas proses yang mengubahkan untuk nyadar malas itu nggak baik, terus akhirnya berubah benar-benar itu, terus sampai jadi sekarang itu prosesnya apa. Lalu ya sekarang hasilnya itu. Nah, selanjutnya butir pembahasan. Butir pembahasan, kalau teman-teman lihat di Pakar Radio, kadang kan di Pakar Radio kan ada beberapa poin yang udah di bold itu kan. Tapi kan kadang yang di bold itu ada banyak banget kayak gitu. Bukan berarti tiap yang di bold itu kita buat sebagai butir pembahasan. Karena jika butir pembahasan terlalu banyak, hal itu bisa juga bikin bosen juga ya, kayak gitu. Nah, buat menentukan butir pembahasannya itu apa, teman-teman bisa menggunakan metode 5W1H atau 2W1H aja. Jadi kalau dulu kan ya kayaknya pelajaran buat itu ya, bahasa Indonesia yang nyusun skripsi atau nyusun laporan kayak gitu kan, 5W1H itu who, what, when, where, why, how, kayak gitu. Jadi yaitu buat brainstorming kita dalam menentukan
butir pembahasan itu. Atau cukup ya 2W 1H ini, kenapa, apa, dan mengapa. Nah, dalam menjelaskan butir pembahasan yang sudah kita pilih itu, ada beberapa cara yang bisa kita lihat di sini. Misalnya dengan demonstrate, maksudnya kayak nunjukin atau ngasih contoh, terus ngasih contoh faktanya tentang apa yang mau kita jelaskan. Lalu bisa berupa analogi, ilustrasi, ataupun sharing kita sendiri, dan juga bisa juga kita tunjukkan data-data statistik seperti yang tadi, yang urutan top 10 fobia itu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, setelah itu, sebelum penutup, kita ada yang namanya klimaks. Klimaks ini adalah puncak, dan kita sebenarnya klimaks ini adalah salah satu dari butir pembahasan yang kita sudah pilih tadi. Tapi kita pilih sesuatu yang benar-benar menarik dan apa ya, kayak memberi kesan buat pendengar kayak gitu. Tentunya juga ya itu adalah bagian di klimaks ini adalah butir pembahasan yang paling kita kuasai. Nah, barulah ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan ini penutup bisa berupa ajakan atau intisari dari pengajaran itu. Oke. Sebelum ini, kita mau lihat Fakar Radio, contohnya misalnya yang tadi ya, tentang Fakar Radio kemalasan dan asedia ini. Nah, ini di sini kan teman-teman bisa lihat kalau dari Fakar Radio ini, itu penulisnya udah ngasih contoh nih tentang kisah Avanza dan Ferrari. Nah, kisah Avanza sama Ferrari ini bisa teman-teman pakai buat jadi anekdot. Entah kalian modif ceritanya jadi menarik seperti apa, kayak gitu. Lalu dilanjutkan dengan misalnya kan hari ini saya akan berbicara tentang kemalasan dan asedia. Terus saya percaya bersama Yesus kita dapat mengatasi kemalasan dan asedia ini. Nah, ini latar belakangnya sharing pribadi. Kenapa? Karena kan kalau teman-teman lihat mungkin mikir kan kita waktu dengerin homilinya Romo di gereja kan kita juga kayaknya Romonya nggak pakai 7 kerangka deh kayak gitu. Atau misalnya masa sih perlu banget 7 kerangka itu kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat Romo ataupun ya kaum berjubah, tentunya mereka tidak perlu sesuatu yang untuk perkenalan atau apa ya, karena orang cenderung buat pasti dengerin mereka karena mereka adalah pemimpin agama. Tetapi kalau kita mau berbicara, misalnya ngajar di sel, misalnya di situ juga ada anak baru ataupun teman-teman sel yang belum kenal sama kita juga, terlalu kenal sama kita, tentunya kita perlu sharing. Sharing kan karena kita pasti semua dari kita punya sesuatu untuk dibagikan. Jadi lewat sharing ini, kita bisa menyentuh para pendengar kita yang mungkin juga pernah mengalami pengalaman yang sama, atau mungkin sebelumnya dia sebelum mendengar pengajaran, misalnya dia punya kecenderungan kemalasan dan asedia ini, tapi dia ngerasa itu mah wajar, misal kayak malas tidur di kelas waktu ada dosen ngajar kayak gitu, itu ya wajar lah, kemarinnya habis begadang kayak gitu. Oh, ternyata di sini lewat pengajaran ini ini masuk dalam salah satu 7 dosa pokok kayak gitu. Kan dari sharing itu yang benar-benar bisa menyentuh para pendengar kita yang belum tentu
terlalu kenal sama kita, sekalipun itu teman sel kita sendiri. Nah, lucunya dalam untuk contoh pakar radio ini, saya dulu pernah punya pengalaman. Padahal teman-teman kalau mungkin kadang lihat saya mungkin sering PPAT yang dulu itu datang terus kayak gitu, padahal PPAT-nya 2 minggu sekali kayak gitu. Kok bisa tahan? Rajin ya kayak gitu. Tapi benernya saya pernah struggle dalam hal kemalasan dan asedia ini. Jadi dulu saya waktu ini contoh sharingnya ya. Misal dulu itu saya takut ini kan ngerasa kayak ya udahlah kalau kuliah bosen ngantuk ya tidur aja kayak gitu. Terus ntar tinggal pinjam catatan teman dan belajar waktu ujian, yang penting kan lulus kayak gitu. Dan dulu waktu saya kuliah di Surabaya dengan cara belajar seperti itu ya syukur puji Tuhan masih lulus kayak gitu loh. Tapi ternyata setelah saya lanjut kuliah ke Taiwan, saya punya habit yang jelek ini, yaitu saya bawa ke sana, terus saya sempat tidur di kelas kayak gitu, terus nanti kalau mau ujian baru pinjam catatan teman dan belajar kayak gitu, dan saya nggak lulus teman-teman, nggak lulus mata kuliah yang penting kayak gitu. Sampai itu ngaruh ke perpanjangan beasiswa saya waktu itu. Nah, karena udah berada di posisi yang benar-benar kayak udah deh kalau sampai nggak diperpanjang pulang ya kayak gitu, itu benar-benar sesuatu proses peristiwa yang mengubahkan saya untuk mau berubah jadi nggak malas lagi. Jadi setelah proses itu saya bertekad buat doa rosario 1 bulan penuh kayak gitu kan. Nah itu dengan intensi agar Tuhan tolong saya supaya beasiswa diperpanjang kayak gitu. Nah akhirnya setelah berdoa rosario dan benar-benar minta ampun nama Tuhan, Tuhan tolong saya kayak gitu, itu benar-benar Tuhan akhirnya kabulkan doa saya dengan caranya yang tidak terduga, dan akhirnya saya bisa lanjut kuliah sampai lulus. Nah itu dari situ akhirnya sekarang saya kalau mengerjakan sesuatu baik dalam pekerjaan ataupun ya setelah itu waktu sambil menyelesaikan kuliah, akhirnya saya benar-benar kalau udah ngantuk mulai ya ini mulai malas nih kayak gitu, benar-benar udah ikat ya bangun kayak gitu, gimana caranya benar-benar harus itu. Jadi dari situ itu ada prosesnya yang benar-benar mengubahkan, yang mungkin bisa pernah dialami juga oleh pendengar kita. Terus untuk butir pembahasannya, kalau kembali ke sini, kan di sini ada setelah pendahuluan, ada misalnya kayak kemalasan dan asedia itu, terus ciri-cirinya. Nah ini bisa teman pakai menyusun dalam butir pembahasan. Ambil artinya, terus beda kemalasan dan asedia itu. Lalu cara mengatasinya gimana? Mengatasi kemalasan dan asedia ini. Lalu yaitu bisa ditutup dengan lagu atau ya sesuatu yang benar-benar cerita yang kayak kita benar-benar ada di waktu ngalami hal itu. Setelah itu ditutup penutup kesimpulan bisa berupa misalnya ajakan buat bangun dari kemalasan dan asedia ini. Nah, ini kan salah satu contoh dari Pakar Radio yang mungkin temanya itu singkat dan familiar untuk kita. Tapi misalnya kalau teman-teman lihat ada Pakar Radio yang kelihatannya judulnya berat, misalnya kayak tentang
belajar rendah hati dari Teresia Lisieux kayak gitu. Nah, jangan keburu takut dulu teman-teman. Tapi yaitu kita diajak buat meneladan Santa Teresia Lisieux yang terkenal dengan kerendahan hatinya, yaitu dari situ kita bisa ambil poin-poin penting yang bisa kita mau sampaikan dalam pengajaran kita. Dan tentunya antara pengajar yang satu dengan yang lain itu butir pembahasannya nggak mungkin selalu sama karena mungkin pengalaman yang dialami juga beda juga. Seperti itu. Dari sini kita lihat ada keuntungan menggunakan 7 kerangka ini, yaitu pengajaran kita lebih sistematis, mudah diingat, dan tajam. Nah, di sini ini aku tunjukin foto waktu kemarin kita LC dan ya KTM Academy yang lalu. Kalau teman-teman di sini pada anak lama kan ya, kayaknya kebanyakan. Nah itu mungkin teman-teman udah tahu ya kalau aku udah melayani di komisi pembinaan ini selama 2 periode. Dan sebenarnya sebelum mengiyakan periode yang kedua ini, aku sempat ngerasa udah deh, kayaknya habis ini aku nggak melayani di pembinaan dulu kayak gitu. Kayaknya capek kemarin itu ya, kan banyak PPAT, terus juga misalnya kayak selain prepare PPAT tiap hampir 2 minggu sekali, itu juga kalau ada pengajar yang mau ngajar, tentunya aku juga perlu temani review pengajarannya. Dan which is itu menyita waktu benar-benar kayak hampir tiap weekend kayak gitu. Dan itu sempat mendatangkan komplain dari orang tuaku sendiri. Jadi mereka nanya, minggu ini kamu ngapain? Minggu depan KTM lagi kayak gitu. Kok kayak maksudnya pelayanan tapi kok KTM melulu kayak gitu. Terus sempat nih bingung. Waduh, di satu sisi udah iyain mau melayani kayak gitu. Tapi di sisi lain kok dikomplain kayak gitu. Dan itu komplainnya juga datang dari orang terdekat. Nah, dari situ aku coba bawa dalam doa. Dan di situ setelah aku coba bawa dalam doa, aku tanya sama Tuhan, Tuhan, bener nggak? Aku mau melayani Engkau, tapi aku dapat komplain. Dan itu komplain dari orang tuaku sendiri. Aku sempat nanya, udah deh, apa aku masa harus lepas kayak gitu? Tapi ternyata Tuhan kuatkan aku sampai sekarang, bahkan untuk menjawabnya dalam pembinaan yang periode kedua ini. Dan kalau teman-teman lihat, aku ngerasa ketika aku berani buat jawab ya, buat panggilan Tuhan itu, aku ngerasa aku happy karena apapun rintangan yang aku hadapi, Tuhan kuatkan aku. Dan dan di setiap pergumulanku, misalnya di komplain itu
benar-benar ada sesuatu yang aku dapat yang bisa bikin aku buat jadi bertumbuh juga. Jadi aku nggak cuma melayani kayak ngasih ke misalnya dalam pelayanan kayak gitu, tapi benar-benar Tuhan bentuk aku dalam pelayananku ini. Dan di situ aku benar-benar ngerasa ketika aku melakukan ini semua buat Tuhan, Dia yang selalu kuatkan, dan bahkan segala tantangan itu pelan-pelan juga Tuhan buat keluargaku juga mengerti kalau ya ada sukacita tersendiri ketika kita mau menjawab ya pada panggilan pelayanan kita itu. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu Jadikanku Berkat-Mu Tuhan. Tutup dengan doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan dalam pengajaran ini. Bantulah kami semua agar dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan kami, apapun itu, kami dapat selalu mengandalkan Engkau dan selalu tidak pernah takut untuk mau jadi berkat-Mu Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you Ci Nesi. Ya. Terima kasih atas pengajarannya. Ini forum dibuka untuk sesi tanya jawab atau diskusi, atau ada mau sharing-sharing. Boleh?
Kalau nggak ada yang mau tanya dulu, mungkin aku. Ya, oke Ci. Mengenai pengajaran ya, sebenarnya tuh aku tuh kadang dapat problem kayak gini sih. Maksudnya untuk beberapa topik ya, maksudnya kayak dalam Fakar Radio terutama kan, yang tadi Ya, dibilang beberapa topik yang cukup sulit untuk dibawakan gitu. Itu kayak misalkan kayak kadang tuh kan di Fakar Radio mungkin ada kayak topik kayak euthanasia gitu, yang sebenarnya kayak kita juga yang oh, pengajarnya tuh kayak bingung gitu, itu apa. Terus, mmm, cara pendengar kan sebenarnya kita juga kayak bingung juga kan itu apa, dan itu kayak bisa ngundang kayak istilahnya kayak ketidaktertarikan untuk mendengarkan gitu loh, Ci, kayak gitu. Nah, itu tuh kayak iya, maksudnya iya. untuk tips yang kayak gitu tuh enaknya gimana ya? Soalnya, aku kan beberapa kali memang di sel juga bawa pengajaran yang tipe-tipenya kayak gitu. Nah, aku kayak bingung aja gimana mau Oh, hidupkan semangatnya gitu. ya gampang-gampang susah sih benernya topiknya Fakar Radio itu. Karena ada kadang yang ngambil dari pengajaran Romo Yohanes kan juga berat-berat juga kan. Tapi kalau Iya. dari eutanasia itu aku punya pengalaman, aku dapat buat ngajar itu ada satu film yang tentang eutanasia itu. Jadi ya benernya kalau topik-topik yang mungkin kita ngerasa ah di, di sel mah nggak mungkin lah kita maksudnya ada yang eutanasia kayak gitu kan mungkin kita apaan sih ini topik kok kayaknya jarang lah nggak ada lah orang yang kayak gitu tapi somehow itu di luar negeri ataupun ya sekarang ini mulai marak loh kayak eutanasia itu karena ngerasa mungkin ngelihat keluarga ya kalau sakit gitu ya kan kasihan gitu apalagi kalau misalnya nggak ada biaya juga kan kadang cenderung buat itu melakukan eutanasia itu buat kan eutanasia kan kayak mematikan sebelum waktunya kan maksudnya daripada menderita atau bahkan di dulu waktu aku apa ya search itu ada satu klinik di Swiss yang khusus buat mengeutanasiakan pasiennya. Jadi kalau ada pasien yang benar-benar mau dieutanasia dikirim ke situ, ntar dia dibikin jadi cepet itu cepet meninggal kayak gitu loh. Nah kayak gitu-gitu, ya pinter-pinternya kita mengubah sesuatu yang kelihatannya berat jadi ringan kayak gitu. Itulah tujuannya pakai 7 kerangka itu supaya pengajaran kita nggak kemana-mana dan bisa poinnya itu apa. Jadi kalau Fakar Radio dilihat mungkin ngelihatnya kan isinya mungkin kita ngelihat judulnya aja udah berat. Terus kedua kita udah males duluan, maksudnya kayak ngerasa ini enggak lah kayak gitu. Terus ya itu ya kita tetap kita bersyukur kita punya Fakar Radio karena itu kayak makanan buat kita. Jadi ya itu dalam 7 kerangka ini kita fungsinya juga biar bisa mengubah sesuatu yang berat itu jadi yang bisa tersampaikan pesannya dan ringan kayak gitu. Contohnya misalnya kayak pengajaran kayak gitu kan mungkin mengikut apa ya kayak jalan kecil Teresia Lisieux kayak gitu itu juga apa ya kayak gitu mungkin kita kok kayak jauh dari situ tapi kan bisa juga nggak harus persis kayak yang zamannya Teresia. Kalau Teresia Lisieux kan dia dulu salah satu contohnya misalnya dia suka melukis terus kalau barangnya dipinjam sama temennya dibayar kayak gitu. Nah itu bisa juga kita diajak buat kayak gitu. Misal kita punya barang kesayangan misalnya. Punya barang kesayangan dipinjam sama orang baliknya nggak utuh kita cenderung marah dong. Kayak gitu. Atau mungkin minta ganti rugi kayak gitu. Nah dari sini itu cara yang selain kita ngajar, kita
menyampaikan sesuatu, kita juga sebenarnya diajak buat belajar. Jadi ketika kita ngajar, kita juga belajar karena ada sesuatu yang kita dapat. Contohnya misal kayak kalau misalnya aku disuruh membawakan tentang Teresia Lisieux yang kayak gitu. Jujur sih kalau barangku dipinjem terus baliknya nggak utuh, aku juga cenderung marah kayak gitu. Tapi dari situ, oh ini loh, inget lewat sini kamu diajak buat stop ya, jangan marah-marah kalau misalnya barang kamu dipinjem tapi baliknya nggak utuh kayak gitu. Ya gitu, dari situ ya itu sih, kalau eutanasia atau aborsi, ya kita kan juga nggak pernah tahu. Misalnya kalau siapa yang mendengarkan pengajaran kita itu, mungkin saudaranya pernah kayak yang kayak gitu, atau mungkin apa ya, ya yang dia pernah punya kenalan mungkin yang struggle tentang itu kayak gitu. Masa kan itu sesuatu yang sensitif yang kayak nggak bakal diblas ke sembarang orang kayak gitu. Iya benar. Itu jadi ya kalau menurutku nggak, maksudnya percayalah ketika kamu diminta buat ngajar sesuatu itu nggak ada yang sia-sia. Meskipun kamu itu apa ya, kayak awalnya mungkin kamu merasa kesulitan atau apa kayak gitu. Atau mungkin di anggota sel misalnya, waduh semua kelihatannya kok kayak nggak bisa bawain ya kayak gitu. Nah Windy, aku percaya kalau Windy di selnya pasti bisa lah. Apalagi udah pelayan wilayah, diajak buat mau nggak mau harus bisa. Ya gitu sih. Kan kasih contoh dulu buat buat yang itu. Meskipun misalnya, lah kalau pelayan wilayahnya udah nggak semangat, gimana anak-anaknya? Kayak gitu loh. Ya gitu sih. Intinya ketika kita dipanggil buat melayani, apapun panggilan kita, dimanapun, itu ya kita diajak buat semangat. Contohnya misalnya kayak aku. Kemarin waktu yang periode sebelumnya kan itu targetnya Sharon awalnya itu PPAT-nya sampai 4 loh. Belum lagi belum lagi misalnya apa? Misalnya ada B2B, terus belum lagi yang ARK kayak gitu. Nah, itu kan habisnya PPAT, B2B, PPAT, B2B kayak gitu. Nah, itu benar-benar kalau ngelihat jadwal kalendernya itu capek kayak gitu. Terus tapi pertanyaannya adalah ketika kita menjawab dia pada pelayanan kita, terus kita udah mundur kayak maksudnya aduh enggak deh, enggak semangat, apaan sih aku nggak punya waktu buat weekendan kayak gitu. Terus ya kalau kayak gitu gimana yang bawah-bawahnya? Dan benar-benar kalau kemarin itu aku salah satu yang membuat aku meskipun menghadapi apa kayak tantangan dari orang tua kayak gitu, itu ya Sharon aja semangat kayak gitu. Dia juga tambah, dia hadir di B2B dan PPAT kayak gitu. Nah, aku masih selalu yang lebih ke PPAT tapi nggak selalu incas di B2B, tapi dia semuanya iya kayak gitu. Nah, dari situ kan aku kayak apa ngelihat Sharon, oh ini loh contohnya kayak gitu. Ya gitu. Jadi ya dari situ kita jadi Sharon sebagai leadernya kayak gitu. Nah, itu jadi contoh yang nyata. Jadi di sini itu ya itu sih Win, kalau dari aku Win. Jadi apapun itu, mau itu topik ngajar yang berat kayak gitu, atau mungkin misalnya kayak baru-baru ini menjelang Paskah kan topiknya lumayan berat-berat tuh, yang Rosario 7 Duka Cita Maria, kisah sengsara Yesus, kan kita kayak ngerasa aku aja Rosario 7 Duka Cita Maria aja aduh nggak pernah kulihat kayak gitu. Tapi ada orang yang benar-benar mendoakannya kayak gitu. Ya kita kan ya itu sih, pokoknya percayalah ketika sesuatu yang mungkin kelihatannya nggak enak ataupun sesuatu yang bikin males lah kayak gitu, itu
ya itu kamu percaya aja ketika itu dalam pelayananmu, ya tetap kita diajak buat taat. Ketika kita sudah yanya kita nggak cuman buat siapa yang nawarin kita jadi pelayan, tapi yanya kita buat Tuhan. Ya itu sih dari aku. Jadi ya ada lagi. Thank you, Ci. Ya. Iya, itu permasalahan yang sering terjadi. Benar Iya. kan? Apalagi Karena, ini misalnya online melulu ya, udah di rumah terus, iya. terus habis itu online. Iya, kasusnya tuh kayak ini. Kalau online tuh kasusnya tuh kayak WL kali ya. Maksudnya kita ngajar, tapi kadang kita nggak ngerti mereka tuh apa yang mereka lakukan di belakang. Kayak gitu. Jadi kadang kayak ada muncul keraguan gitu dari diri sendiri sebenarnya. Apalagi kan Lu tipe-tipe dengerin orang gua mungkin nggak? yang banyak, maksudnya di luar sana kan ada juga orang insecurean gitu kan. Kayak misalkan, ngajarku bagus kayak, mereka dengerin nggak ya? Banyak pertanyaan. Kayak gitu. Iya, ya itu sih. Iya. Terus ini, ada yang bertanya lagi? Silakan. Silahkan, mumpung cuman Mumpung kita bersembilan, betul berdelapan lah. Itu salah satunya. manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Iya. Terus ini sih kan untuk orang yang kira-kira baru akan terjun ke dalam pengajaran, pelayanan untuk mengajar kayak gini. Ya. Menurut Cici itu lebih enak tuh kita kayak tanda kutip kayak belajarnya tuh dari mana gitu. Karena kan public speaking kan tadi benar itu problem paling banyak. Bahkan di kantor-kantor, maksudnya nggak cuma di pelayanan ya. Di kantor aja ketika kita disuruh presentasi mungkin ada juga yang lu aja gitu. Nah itu kan ketika kita diminta pengajaran kan terutama orang baru ya. Kan pasti kayak ngerasain yang namanya gugup, kayak jangan aku dulu lah, yang kayak gitu-gitu sih. Kayak tips-tips gitu biar kita kayak merasa lebih pede aja gitu untuk ngajar gitu. Nah, kalau sebenarnya aku juga dulu ngalami hal yang sama. Kalau disuruh ngajar itu sempat entah aku baca sendiri, aku baca kayak gitu. Tapi yang aku syukuri dari KTM ini adalah kasih persaudaraannya. Jadi meskipun dari awal aku masuk sel, aku ngajarnya pokoknya jauh dari sempurna kayak gitu. Nah itu tapi pelayan selku ataupun teman-teman selku yang lain itu nggak pernah ngetawain ataupun marahin, negur aku gitu loh. Jadi lebih ke terus disemangati buat mau melayani. Jadi ya itu berawal dari setia dalam perkara kecil sih. Untuk sesuatu yang cuma sama teman-teman sel. Dan juga ya kalau anak tergantung tipe anaknya sih. Kalau anaknya misalnya kayak dia malu kayak gitu, nah itu ya mungkin perlu anak sel yang yaitu selalu nyemangati buat ngajar. Jadi ya meskipun dia salah kayak gitu, ya dikasih tahu kalau salahnya fatal ya. Misalnya dia mengajarkan sesuatu yang jadi sesat kayak gitu. Nah, itu perlu diluruskan. Perlu diluruskan, ditegur dengan kasih kayak gitu. Tapi ya udah jangan diingat-ingat terus kesalahannya. Ya tetap dikasih kesempatan lagi buat belajar kayak gitu. Kalau dulu pun aku ikut pasus juga nggak langsung sendirian ngajar atau apa gitu. Pertama kali juga ada yang nemenin kayak gitu. Bagi dua ngajarnya kayak gitu. Terus dan juga jam terbangku sama jam terbang yang temenku di sel yang tadi aku share itu kan kayak Evi, Halim, kamu tahu nggak ya? Nah itu mereka kan jam terbangnya udah jauh. Ya itu kan jam terbangnya udah lebih lama dari aku kayak gitu loh. Jadi ya
nggak masalah sih, selain maksudnya selagi ada eh, panggilan buat mengajar untuk melayani dalam pengajaran sih, kalau memang Tuhan mau kasih dan kita juga mau melayani dengan tulus, ya pasti nanti ada jalannya, ada kesempatannya. Hmm. Karena kan ada juga mungkin yang pingin eh, dilihat kayak gitu. Nah itu Iya, kan motivasinya lebih udah perlu beda. Ya, perlu dibenerin. ya gitu. Ya itu sih, apapun sih pelayanan, nggak cuma dalam pengajaran aja. Yaitu dimulai dari ya ini, setia dalam perkara kecil, di sel dulu, dimulai Di di sel situ. dulu. Ya, dan Oke. teman-teman selnya diajak untuk mendukung, tidak mengejek. Kayak gitu. Iya, oke, oke. Ya, thank you, Ci. Ya, oke. Dari yang lain? Wah, Yang lain? atau siapa yang mau tanya? Cinesi? Ya, Cinesi. Belum. Sam nih, ketawa-ketawa Sam, tanya Sam. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tuh, pertanyaan dari Ci Vivi di chat. Tips dan trik kalau topik pengajaran berat dan gak relate sama kehidupan sehari-hari. Kayaknya Contohnya apa nih? Soalnya berat menurut si A belum tentu berat untuk si B. kemalasan itu menurut saya Contohnya berat. apa nih? Kemalasan berat untuk dilawan, bukan berat Iya. untuk dibawakan. Tapi pas kemalasan itu, pas dengar kata asedia tuh aku merasa, apa itu? Waktu itu. Tapi Asedia tahu, itu kayak kayak iya, melakukan sesuatu yang nggak priority kan. iya, Kita urgennya apa, kita lakukan yang lain dulu. itu dia. Yaitu, oh ini Yohanes Salib, orang Kudus. Nah Wah, ini, oh ya itu benar-benar dari contohnya sih, kalau baca misalnya dari Vakaredeo yang tentang Yohanes Salib atau Teresia Avila, kan itu kelihatannya berat dari namanya. Misalnya Yohanes Salib kan dengan semangat jalan kelepasan. Apa itu lepas? Kayak gitu. Mungkin kita mikirnya, apa itu lepas? Kayak gitu. Tapi teman-teman percaya nggak? Aku benar-benar ngerasa aku lebih nyambung Yohanes Salib daripada ke Teresia Avila. Karena aku mengalami beberapa, kayak kalau ngikutin Yohanes Salib, yang meskipun memang semangatnya berat, maksudnya berat itu benar-benar ada sih pengalaman rohaninya kayak gitu. Jadi contoh nih, satu caranya adalah kalau tentang Santo Santa yang kayak Yohanes Salib, Teresia Avila, kita baca dulu kisahnya dia. Jadi gimana dia orang biasa kok bisa jadi santo, terus semangatnya yang kelepasan itu maksudnya apa? Malam gelap, terus malam gelap pasif, malam gelap aktif, kayak gitu-gitu, itu dibaca dulu definisinya apa, kayak gitu. Nah, setelah kita udah baca, terus kita pasti ada sesuatu yang menarik kita kan. Nah, dari situ kita tulis, maksudnya kayak kita pilih apa yang menarik dan menyentuh kita. Jadi pertama memang kalau buat ngajar, hilangkan semua sesuatu pikiran yang bikin jadi males buat baca kayak gitu. Contohnya ya itu, misalnya kita ngerasa ini berat nih, aku udah males baca aja, udah males kayak gitu, gimana
gimana kita bisa tahu itu apa yang mau kita bawain, gimana kenalan dulu lah ibaratnya sama yang mau kita bawain itu. Jadi kalau dari aku sih, kalau Yohanes Salib itu benar-benar aku pernah ngalami itu apa malam gelap yang pasif. Kayak misal yang pasif itu maksudnya sesuatu yang nggak enak yang kita alami tapi di luar kendali kita. Nah itu terutama waktu aku pernah kena PHK. Jadi dulu aku tuh kerja sebagai engineer kan, soalnya aku lulusan teknik. Nah, karena aku kerja di salah satu konsultan oil and gas sebagai seorang engineer, terus oil and gas pasarannya turun, mau nggak mau aku kena PHK. Nah, aku kena PHK itu rasanya kayak WFH zaman corona yang sudah lebih dahulu aku rasakan kayak gitu. Jadi benar-benar aku ngerasa padahal sebelumnya itu aku kalau aku doa sama Tuhan itu kayak cepet dijawab kayak gitu. Misalnya aku sebelum kena PHK itu aku pernah bilang sama Tuhan gini, Tuhan kasihlah aku kesempatan buat kerja di luar negeri yang kayak di film-film Korea yang aku punya, maksudnya dikasih apartemen, terus habis gitu kasihlah aku kesempatan sebulan aja deh, boleh deh, 3 bulan, pertamanya aku doanya tawar-menawar nih sama Tuhan, 3 bulan deh, kayak gitu, terus kalau nggak boleh 2 bulan deh, sebulan deh, pokoknya kasih aku kesempatan, kayak gitu. Setelah itu, aku mau deh nurutin apa maumu, kayak gitu. Terserah Tuhan mau ngapain aku mau, tapi turutin dulu mauku, kayak gitu. Aku pernah sampai dalam hati itu ngomong kayak gitu, dan besoknya beneran atasanku nyuruh aku pergi. Beneran pergi. Jadi pergi sempat ke Malaysia, kayak gitu. Di Malaysia, aku dikasih apartemen. Terus habis itu ya rasa itu kerja kayak di film-film Korea kayak gitu. Nah itu benar-benar dikasih sama kesempatan. Tapi sesudah itu terus nggak lama oil and gas buy kayak gitu. Terus habis itu teman-teman itu waktu itu sempat aku tuh nganggur. Pokoknya nganggur itu kalau di total waktunya itu 1 tahun lebih. Bayangin, selama 1 tahun lebih aku ngelamar kerjaan. Aku nggak dapat bahkan sampai LinkedIn yang ku isi apply itu 1000 apply, tapi nggak ada yang nyantol. Satupun. Itu benar-benar malam gelap pasif. Karena aku ngerasa, oh ini toh, ya ini ketika aku sambil aku nganggur, aku baca itu kisahnya Yohanes Salib, akhirnya aku ngerti, oh ketika misalnya malam gelap pasif kayak gitu, itu kayak aku dulu kemarin aku nganggur, aku nge-apply kerjaan nggak dapet, terus ya itu, tapi di situ aku ya ini dimurnikan dari kelemahanku. Bahkan aku waktu nganggur itu aku ikut binus sebulan di Lembah Karmel kayak gitu. Terus habis itu aku ikut retret di Karmel itu setahun ada tak ikuti semua mungkin. Waktu itu tahun kerahiman ilahi itu benar-benar tahun penuh pertobatan kayak gitu. Jadi semua aku ikuti, tapi Tuhan belum jawab doa aku kayak gitu. Nah aku udah usaha, udah dibantuin temen sel, di satu distrik pun udah doain supaya aku dapat kerjaan kayak gitu. Ya itu, tapi kalau belum waktunya Tuhan dan Tuhan punya rencana buat aku, ya tetap aja. Ya, akhirnya itu sesuatu yang di luar kontrol kita kan. Itu pengalamanku. Kalau teman-teman mungkin pernah punya pengalaman sendiri-sendiri yang kayak gitu, yang sesuatu yang
berat yang teman-teman alami di luar kendali teman-teman kayak gitu. Misal kalau aku pernah dengar dari cerita orang-orang sukses kayak gitu, di balik kesuksesannya, misalnya kayak itu Presiden Amerika Joe Biden, dia juga pernah mengalami kehilangan istri dan anaknya kan waktu menjelang Natal kalau nggak salah, yang kecelakaan itu kan itu sesuatu yang di luar kendali dia, yang dia alami kayak gitu. Itu tentu suatu yang berat buat dia kayak gitu. Atau mungkin ya macam-macam, tiap pengalaman orang pasti beda-beda dari ya itu. Kalau di sel pengajaran, sebenarnya pengajaran dengan 7 kerangka itu ya dari 30 sampai 45 lah itu. Karena sesudah itu kalau terlalu lama juga bisa bikin ngantuk, bosen, apapun itu tema pengajarannya. Iya. Sekalipun misalnya orangnya bawainnya oke banget, tapi kalau terlalu lama juga lama-lama nggak, maksudnya inti dari pengajarannya itu nggak kebawa gitu loh. Jadinya lama-lama mungkin jadi bercandaan kayak gitu kan, jadi momen buat ngajarnya itu hilang kayak gitu. Hmm. Itu si Vivi, Vivi itu Vivi siapa ya? Atau si Vivi, tahu. Yesus. Oke. Oh, Oke. tapi panggil si Vivi juga. Oke. Cinesia. Tidak apa. Loh, oke, Nes, saya Nesi aja nggak pakai A. Oke, Oke, ada pertanyaan lagi? ini Atau ada kayak yang mau diskusi sharing? interaktif ya. Iya, seru juga ya kayak gini. Atau ada yang mau sharing? Iya, ada yang mau sharing mengenai pengajaran mungkin pas dia ngajar di sel kayak gimana? Ya, ada pertanyaan lagi? Form feedback-nya udah? Mungkin sambil nunggu form feedback-nya boleh diisi deh. Oh, Wow. Oh, Ada sorry. yang mau Tadi aku sharing? keputus udah dijawab ya. Yang durasi Kenapa? ideal pengajaran berapa lama? Udah 30 sampai 45 menit. Thank you. Ya. oke. Kalau tidak ada, mungkin sekian. Yakin? Iya. Tidak ada pertanyaan lagi? Tuh, Nah itu. Oh, pertanyaan terakhir. Lagi muncul lagi. poin di Pakar Radio apakah harus di... Oh, tadi Vivi Enggak. datangnya telat ya. Itu kalau poin di Pakar Radio nggak harus disampaikan semua. Cuman ya intinya mau ngajarnya poinnya apa. Nah itu dari itu sih pilihan apa mau butir pembahasannya yang mana. Kalau misalnya di Pakar Radio ada itu kan ada yang full food itu kan ada banyak. Bukan berarti itu banyak, misalnya 5 sampai 8 butir pembahasan, orang juga jadi bosen dan intinya pengajarannya. Jadi kayak kalau kayak gitu caranya ntar jadi berasa kayak baca doang Pakar Radionya. Jadi
di sini yang tadi metode 7 kerangka itu buat mempersimpel pengajaran teman-teman supaya pesan yang mau disampaikan itu nyampe. Gitu. Udah jelas, Vivi? Sip. Yang lainnya? Mungkin Cileni atau Alam nih? Dari tadi diem aja ya. Iya. Cila ini mungkin mau tanya tips trik. Iya. Oke. Oke, udah. Kinesia open mic, dia mau tanya kan? Tuh ada tanya lagi. Wow. Apakah harus mengikut Orang ternyata lebih suka chat ya. Iya. Itu tuh. Kalau dari aku sih nggak harus ikutin VD-nya. Karena pakar radio itu kan kadang keluarnya juga random. Ya, ya nggak apa-apa. Kan pakar radio itu keluarnya juga random kan. Kadang ada yang keluar misalnya udah mau minggu keempat Maret tapi keluarnya udah last minute kayak gitu, otomatis kan mau kita tukar sama yang misalnya yang udah ready duluan, nah itu nggak masalah sih. Atau misalnya nih yang telat, kalau buat disimpan buat besok-besok juga udah nggak nyambung. Misalnya nih yang telat pas mau Rabu Abu ya, nah ngeselnya misalnya pas minggu di mana Rabu Abu itu udah lewat kayak gitu. Nah itu ya teman-teman nggak masalah buat pakai radio yang lain. Kayak gitu. Cuman asal jangan dijadiin alasan kalau misalnya kalau gitu aku suka-suka ya, aku kali ini pakai yang pakar radio tahun lalu atau yang mana kayak gitu. Nah, benernya pakar radio ini buat ya supaya kita dalam KTM ini kita sama-sama on track gitu loh. Belajarnya bareng, temanya sama kayak gitu. Ya gitu sih. Kalau dari aku, intinya nggak harus pas jadwalnya. Cuman kalau udah nggak relevan ya nggak masalah. Atau misalnya bisa pakai pakar radio muda-mudi, itu kan banyak topik-topik menarik yang bisa dipakai. Misalnya pas Valentine, daripada temanya semuanya serius, diambil 1 minggu dipakai yang itu yang dari muda-mudi. Misalnya banyak yang pacaran atau apa kayak gitu, pacaran yang baik kayak gimana. Nah itu boleh juga teman-teman pakai buat di pengajaran. Misalnya yang ngajar kalau semua pada belum pacaran, jomblo kayak gitu, misal bisa minta tolong sama misalnya yang udah married buat sharing dia dulu dia pacaran kayak gimana kayak gitu. Atau mungkin di teman stylenya ada yang udah mau serius, sudah mau persiapan married, kan dia juga bisa share misalnya pengalaman dia jadi struck buat inilah pasangan hidup dia kayak gitu untuk say yes. Nah itu contoh yang bisa teman-teman pilih buat bawain pengajaran. Kayak gitu sih. Atau misalnya kayak topik pakar radionya kadang ada yang kemarin tentang pelayanan doa dan konseling. Nah, lebih bagus lagi kalau yang ngajar ada pengalaman tertolong lewat konseling itu, pelayanan doa dan konseling itu. Kan dia ada sesuatu yang dia bagi. Jangan misal nih ada anak baru ya di sel kayak gitu, terus dia disuruh bawa tentang pelayanan doa dan konseling, which is dia
baru dalam tahap ini hidup dalam Amin. roh kayak gitu loh. Jadi dia kan apa ya perlu didampingi lah kayak gitu. Itu sih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cileni. Ini dicari. Are you there? Ya udahlah, kalau tidak ada. Oke. Kayak mini sel ya, kayak nge-sel sendiri. Iya. Enak juga sih. Iya. Diskusi jadi lebih jelas. Hari ini intimate ya ceritanya ya. Iya. Iya. Betul. Iya. Aduh. Mantap. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita tutup dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti jangan sungkan tuh tetap di chat atau ditanya lewat wilayah, nanti kita bisa bantu teruskan ke Cinesi juga. Gitu. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ditanyakan ke PS-nya, PSWPS, nanti kan PSWPS bisa hubungi Cinesi juga. Ya. Kalau ada yang jadi makin bersemangat nih, wah aku mau ngajar juga nih kayak Cinesi. Nanti teman-teman ini ya, stay tune dari distrik bakal ada Pasus Wah, angkatan baru ya Cinesi ya. siap. Kayaknya udah ada calon-calonnya nih. Mungkin kau ini mau ikutan kok. Aku rencana mau ikut. Wah, mantap. Yang Rencana. lain yuk. Tidak ada halangan. Oke. Iya. Soalnya tahun lalu aku lupa daftar. Iya. Oke. Ya gitu. Oke, kita tutup. Mungkin aku kasih ke Sam lagi. Oh, foto dulu, foto. Oh, foto dulu. Foto Nggak dulu, tahu sih baru foto apa doa dulu. penutup. Udah dulu lah. Ya Doa udah. dulu aja nggak apa-apa ya. Oke. Oke, terima kasih Ci Nesi, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita akan doa penutup, kita mau bersyukur dulu atas kasih Tuhan untuk diri kita semua. Kita mau nyanyikan bersama sebuah lagu untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu.
Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu atas kasih dan rahmat-Mu dari siang hingga sore hari ini. Kami bersyukur karena kami semua dapat menerima pengajaran pada siang hari ini dengan sangat baik. Kami semakin memahami bagaimana cara mengajar dengan lebih baik. Kami juga lebih mengerti bagaimana dalam pelayanan kami ini Engkau akan berkarya atas kami semua. Engkau akan membentuk kami di dalam setiap pelayanan kami, di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami hendak menyerahkan diri kami semua. Kami hendak menyerahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Kita akan tutup dengan doa penyerahan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan terima kasih atas segala rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Pada sore hari ini kami menyerahkan Bapak pendiri dan seluruh anggota komunitas, para suster putri Karmel, para Father CSE, dan saudara-saudari dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, beserta segala rencana kerja kami dalam penyelenggaraan-Mu. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Bentuklah, ubahlah, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu. Siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Berkatilah agar kami dapat menghayati semangat dan cara hidup yang telah Kau nyatakan melalui Bapak pendiri kami, serta melaksanakan cinta persaudaraan yang tulus ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami sebagai saluran cinta kasih-Mu kepada sesama, serta alat-Mu yang peka dan rela, guna terlaksananya kehendak dan rencana keselamatan-Mu di dunia ini. Penuhilah hati kami dengan cinta dan kuasa-Mu, agar kami terbuka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Mohonkanlah bagi kami ya Santa Maria Bunda Allah, kesucian, kemurnian, dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Lindungilah kami dalam naungan skapuler suci dan mantel keibuan, serta hati-Mu yang tersuci, agar saat godaan dunia datang dan begitu memikat, kami tetap teguh dan setia dalam jalan Putra-Mu. Lindungilah dan tolonglah kami ya Malaikat Agung Santo Mikael dalam pertempuran melawan kekejian dan tipu daya iblis. Usirlah kembali ke dalam neraka iblis beserta dengan seluruh bala tentara roh jahatnya yang berkeliaran di dunia untuk membinasakan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan mengambil semua kekuasaannya yang merugikan kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan Allah, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, saat dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Santa pelindung Karmel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung sel kasih, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. All for Jesus. All for Jesus. Thank you teman-teman. Thank you Cines. Foto. Pelajarannya. Oh iya, ini baru foto. Foto. Ternyata ada 2 orang. Oh,
Ternyata. Sembunyi. Dia lagi nangka. Oke, kita foto ya. Alan nggak mau ikut foto? Oh, CVV-nya udah hilang. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Oh, Alan muncul. Oke. Siapa banget. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Kaku banget. Iya nih. Kaku banget. Nggak mau apa gitu. Oh ya, kayak gini aja lah. Satu, dua, tiga. Wah, Alan mukanya serius banget. Oke. Sip. Thank you, guys. Thank you semua. Sudah hadir. Dadah. Yuk. Jangan lupa form feedback-nya diisi. Thank you semua. Yuk.